Assalamualaikum rekan Dakta, semangat pagi, ketemu lagi live Instagram. Nanti kita akan live Instagram bersama Aimi Bekasi rekan Dakta dengan tema memperkecil kesenjangan, kemudian dukungan menyusui untuk semua ini terkait dengan hari ataupun juga dengan pekan menyusui sedunia rekan Dakta ya. Terus di pekan pertama. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0811 107 107. Nanti kita akan berbincang dengan Dr. Sylvia Haryeni. Ini konseling AIMI Bekasi dan sudah tersambung. Nanti kita akan segera live. Assalamualaikum dokter. Salam. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita dok. Iya, ketemu lagi. Ini backlight ya? Iya, Gimana? ya. Gini. Ah, Oke, baik. aku lagi bicara. Gimana Mbak? Apa kabar Mbak Ufi? Baik. Ditunggu Baik, sebentar. baik, baik. Ditunggu sebentar dokter ya. Ya. Dengarkan program-program siaran Radio Dakta hanya dalam satu genggaman. Radio Dakta, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita langsung live bersama Aimi Bekasi dengan tema memperkecil kesenjangan, kemudian dukungan menyusui untuk semuanya dengan Aimi Bekasi. Dan ini bertepatan dengan Pekan Menyusui Sedunia yang memang selalu diadakan setiap bulan Agustus di awal pekan. Sudah tersambung kita dengan Dr. Sylvia. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter ya? Alhamdulillah, sehat. Sehat untuk kita semuanya dokter ya? Amin, insya Allah. Amin. Allah. Baik. Ini biasanya setiap bulan Agustus Pekan Menyusui Sedunia di setiap pekannya di awal ya. Nah tentunya Ya, di awal. tahun ini seperti apa dokter melihat Pekan Menyusui Sedunia yang memang setiap tahun dilaksanakan? Silakan. Oke, Pekan Menyusui Dunia itu diprakarsai sama WABA namanya. WABA itu World Assembly Breastfeeding Alliance. Itu satu lembaga dari UNICEF sih. Dari UNICEF yang istilahnya ngurusin menyusui gitu. Nah, itu diadakan sebetulnya mulai 1 Agustus sampai akhir tahun, setiap akhir tahun. Jadi puncak perayaannya memang 1 sampai 7 Agustus. Tetapi sebetulnya kegiatannya bisa dilakukan sampai Desember. Biasanya seperti itu. Nah, dan itu memang tiap tahun Mbak diadakannya. Baik. Kalau untuk tahun ini apa, dokter kira-kira yang spesial dari Pekan Menyusui Dunia ini? Oh, tiap tahun kan temanya beda-beda. Ya. Suara saya back gitu ya? Ya. Apa? Nah, jadi setiap tahun temanya berbeda. Ya. Tahun ini temanya itu memperkecil kesenjangan antara ibu-ibu, ya pokoknya orang-orang yang terlibat dalam menyusui itu, sehingga dukungan menyusuinya untuk semua. Gitu. Nah, itu temanya tahun ini. Seperti itu temanya. Jadi tema yang sangat luar biasa. Tapi kalau dimaknai secara luasnya seperti apa nih, Dokter Sylvia? Maknanya itu jadi selama ini kan jadi luas sekali semua hal yang menyebabkan kesenjangan terhadap menyusui. Nah, itu dilakukanlah semacam kegiatan-kegiatannya, misalnya bentuk-bentuknya tuh bentuk-bentuk kegiatan yang ya gampangnya mendukung menyusui lah. Jadi tema kegiatannya itu. Nah, kalau dibaca sendiri dari profil temanya atau dari wabahnya, sebetulnya
wabah itu yang saya baca dia lebih diutamakan untuk dukungan menyusui di daerah atau di situasi bencana atau situasi darurat. Mungkin Iya. ini aku sih mikir-mikir aja ada hubungannya sama Gaza kali ya. Jadi karena kan sekarang lagi apa itu yang concern untuk dunia perhatikan gitu. Jadi nah tetapi untuk negara-negara lain yang memang tidak sedang dalam kondisi bencana atau darurat, ya kita punya banyak kegiatan yang berhubungan sama dukungan terhadap ibu menyusui sendiri seperti itu. Baik. Tentunya ini ada kata kesenjangan. Ternyata apakah memang terjadi demikian mungkin dari satu negara ke negara yang lain atau mungkin di Indonesia sendiri, Dokter Sylvia? Kesenjangan di sini sebetulnya kalau banyak persepsi. Jadi di wabah itu biasanya mempersilahkan komunitas atau negara ataupun orang yang ingin mengadopsi kegiatan itu untuk menginterpretasikan apa yang cocok atau berlaku di tempatnya. Iya. Nah, jadi kesenjangan di sini lebih kepada kalau yang saya pahami gimana ibu itu bisa menyusui gitu supaya tidak ada kesenjangan antara orang yang semua hal lah Mbak Ufi, semua. Jadi informasinya, kesenjangan informasi, kesenjangan kesempatan untuk menyusui, kesenjangan terhadap aksesnya mungkin ya, atau kesenjangan dirinya sendiri, maksudnya dia kesenjangan pengetahuannya gitu. Nah, kalau jadi kegiatannya sangat macam-macam. Yang jelas sih lebih kepada utamanya atau ide-idenya sih ya itu meningkatkan apa ya pengetahuan lah. Yeah. Pengetahuan orang-orang terhadap menyusui itu sendiri, karena menyusui kan pada prinsipnya beda ya sama memberi ASI kan beda ya. Kalau yang udah apa betul-betul paham tentang apa sih ide atau apa sih menyusui itu gitu. Jadi menyusui itu nggak sama memberi ASI, itu beda gitu. Nah itu aja sendiri kita masih banyak kesenjangan terhadap poin itu. Yeah. Sampai ada komunitas tertentu yang memang dia tidak menyusui anaknya misalnya kan. Jadi kan itu kesenjangan. Iya. Benar. Seperti itu. Berarti ada informasi memang nggak sampai ke mereka atau memang sudah ada tapi mereka cuek gitu dokter? Bisa dua-duanya sih, tapi rasanya kalau kita yang di Jabodetabek ini informasi menyusui itu udah sangat ini ya, udah sangat gencar. Terus kayaknya sekarang Gen Z yang sekarang jadi ibu-ibu muda ini sangat aware sebetulnya, tetapi poin-poin utamanya yang mereka belum masih ada kesenjangan dalam pemahaman gitu. Kalau kita mau hubungkan dengan tema wabah tahun ini seperti itu. Iya. Baik. Tapi memang kesenjangannya memang benar adanya ya, Dokter Sylvia? Ada, misalnya sederhana aja deh. Ibu-ibu yang kecil aja. Kesenjangan terhadap informasi cara menyusui yang benar. Nah, itu kan personal banget kan. Cara menyusui yang tepat itu sangat personal. Kita nggak bisa bandingkan cara menyusui Mbak Ufi sama saya misalnya. Karena kita punya kondisi payudara, kondisi tubuh, kondisi kegiatan yang berbeda-beda gitu. Jadi sebetulnya menyusui itu individual sifatnya, nggak bisa. Artinya kalau kembali lagi kepada prinsip awal, menyusui itu personally banget. Bahkan personal untuk tiap waktu dia menyusui tiap anaknya. Berbeda ya. Berbeda, nggak bisa kita, makanya nggak ada tuh dulu saya nyusunya kayak begini dok, kok yang ini sekarang begini. Nah itu kan kesenjangan sebenarnya. Nah itu nggak ya memang begitu, nyusui itu memang selalu ada perbedaannya. Nah jadi dari sisi yang paling dasar aja tiap orang punya cara menyusui yang berbeda,
itu kan mesti kita informasikan. Jadi eh, apalagi misalnya di lingkungan yang lebih luas gitu, pastinya ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, itulah yang mau kita, atau wabah ini mungkin dia mau colek kalian. Nah, ini nih, ayo disamain nih gitu. Baik. Jadi berbeda mungkin gaya saya dengan dokter Sylvia ketika menyusui berbeda. Atau enggak ketika saya menyusui anak pertama dengan anak kedua juga berbeda. Itu pasti ya Iya, dokter ya. beda polanya, beda teknik kita untuk mempertahankan menyusui sampai 2 tahun itu seperti apa pasti berbeda karena kita sudah berkembang kan. Paling enggak cara gendong anak pertama sama cara gendong anak kedua udah lebih pede tuh gendong anak kedua. Karena ada lamp ya. Udah lebih tahu nih nggak gini nggak apa-apa nih cara gendong kayak gini gitu. Baik. Ya memang kalau kita menyamakan orang lain ataupun dengan anak kita sendiri pun juga nggak bisa ya Nggak dokter ya. nggak bisa. Sebetulnya nyusunya itu personal. Makanya kadang jadi karena sifatnya personal jadi banyak bapernya. Ya enggak? Rasa enggak? Baik. Nah, tentunya dalam hal dukungan untuk menyusui semuanya, tentu juga dari pemerintah kemarin kan juga sudah ada regulasinya dan lain sebagainya, payung hukumnya. Bagaimana kalau Dokter Sylvia melihat dukungan dari pemerintah ini? Ya, dukungan pemerintah kan areanya memang kebijakan ya. Dan kebijakannya dalam beberapa tahun ini kan banyak sekali perubahan kebijakan. Jadi mungkin kalau dari sisi pemerintah sosialisasinya yang belum kelihatan. Jadi belum banyak orang malah yang belum tahu. Misalnya aja kayak undang-undang kesehatan yang undang-undang KIA yang baru itu kan orang sekedar tahu. Misalnya, sekarang udah dapat cuti menyusui 6 bulan, tapi kan realisasinya belum gitu-gitu. Jadi kalau kalau kaitannya sama regulasi sih, ya alhamdulillah Indonesia kan selalu punya ya Ya. kebijakan-kebijakannya. Kan implementasinya itu yang kita belum lihat sih sebetulnya. Kalau menurut ini dari saya saya tuh sehari-hari memang klinisi, jadi mungkin nggak terlalu update lah. Tapi dalam arti rasanya sih undang-undangnya Permenkesnya sih udah ada semua gitu ya. Dan sebenarnya sudah saling terkait, namun kadang kalau kita di AIMI dengan ya kita yang di AIMI kan kita lebih concern memang untuk poin ibu menyusui. Jadi rasanya sih memang masih banyak kesenjangan juga ya Iya. terhadap regulasi itu. Ya. Meskipun bermuaranya satu di ujung tombaknya pemerintah, tapi ketika di bawahnya ya senjangan lagi ya dokter ya. Betul. Jadi memang kayak topiknya tuh, saya ngerasa wabah ini tiap tahun topiknya tuh nampol sesuai sama kondisi yang ada. Menyesuaikan ya dokter ya. Kayaknya ya dia tuh udah ada ininya. Baik-baik. Tapi balik lagi, bagaimana kita bisa menerima informasi tersebut? Mungkin kalau kita lihat dari literasi satu dengan literasi yang lain kan mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Bagaimana kita istilahnya bisa mengolah dari informasi tersebut kemudian kita terapkan begitu dokter? Sebetulnya kalau dari wabahnya sendiri mereka sangat free ya, free. Bebas aja kita mau mengaplikasikannya atau mau membuat kegiatan seperti apa gitu terhadap tema-tema tiap tahunnya. Jadi sebetulnya ya itu kembali, jadi dia mengeluarkan kan makanya jadi tema kan, cuman tema bukan jadi konsepnya memang yang dia keluarkan. Jadi kita mempunyai kebebasan untuk mengapresiasikan atau mau bentuk kegiatannya seperti apa. Dan alhamdulillah sih sejak beberapa tahun belakangan ini, ya mungkin karena kami juga ke lingkungannya menyusui, tapi yang jelas setiap fasilitas kesehatan itu hampir semua mengadakan selebrasi lah paling nggak ya untuk Pekan Menyusui Dunia ini. Terus kalian juga teman-teman media juga kan juga udah ada awareness-nya terhadap kegiatan Pekan Menyusui Dunia ini gitu ya. Pun termasuk
produsen-produsen formula itu juga aware terhadap momennya gitu. Jadi lumayan lebih rame sih ya Mbak acaranya. Gitu sih. Iya, baik. Ini juga menjadi kemarin juga terkait dengan regulasi dari pemerintah terkait dengan susu formula dan lain sebagainya. Ini kayaknya angin segar nggak sih buat para ibu, para AIMI ini? Ya, kalau saya sih, kalau saya pribadi melihat itu ya dari dulu memang harusnya begini gitu ya. Tapi alhamdulillah lah. Dan saya nggak tahu apa karena momen ini juga kali dikeluarin regulasi itu biar matching. Allahu alam itu. Tapi yang penting udah ada lah ya kan, udah kembali ya udah ada itu nanti kita gimana memanfaatkannya itu aja. Ya, mungkin kalau jadi pergolakan, terjadi pergolakan ya wajar-wajar aja ya dokter ya. Nah, iyalah kan ini kan menyusui itu kayak misalnya kayak sayap kanan, yang sana sayap kiri, apa sih kan udah rame lah, seru lah. Iya, baik. Apalagi juga netizen yang berkomentar luar biasa terkait dengan susu formula. Bagaimana kalau yang nggak bisa menyusui secara langsung dan bagaimana yang Nah, seperti itu ya dokter ya? kesenjangan kan? Iya, Iya. Nah, itu yang kita mesti luruskan. Jadi memang memang prinsip awal atau prinsip dasarnya kalau kita yang muslim juga kan eh, konteksnya itu bahkan bahasa yang Allah pilih di Quran sendiri itu bahasa menyusui. Rodo. Nah, itu kan menyusui, bukan memberi ASI gitu ya. Dan teman saya yang ya yang berilmu terhadap Al-Quran juga nggak ada tuh atau nggak ada tuh kata-kata memberi ASI pernah di kitab suci misalnya. Nah, tapi kan ini kembali kepada ada kondisi-kondisi tertentu memang yang jadi tidak menyusui itu memang boleh lah kayak kayak apa ya bukan sunnah sih mubah aja tetapi tidak meninggalkan praktek utamanya gitu. Jadi selama kita bisa menyusui langsung bayinya ya itu pilihan utamanya misalnya gitu misalnya itu kesenjangan sendiri juga kayak Mbak Ufi tadi bilang kan. Nah, itu kan perlu dipahamkan seperti itu. Jadi bukan haram, nggak ada haram juga memberi ASI perah, tetapi ada waktu-waktunya gitu kan. Dan itu ditentukan misalnya ini dalam kita misalnya memperkecil kesenjangan tadi ya. Dalam kalau untuk itu kan kita mesti duduk bareng, mesti kita lihat satu, artinya satu persatu kita telaah gitu. Jadi kedua belah pihak ini mesti membuat satu kondisi, yang satu menyediakan waktu untuk bisa ngobrol, yang satu mau gitu, mau membuka diri. Kenapa sih sampai uh, ada pemikiran yang beda sama yang seharusnya, misalnya gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya bisa bikin diskusi, tetapi kadang kami aja yang pengen menjelaskan ini aja yang ber, ber, berkeinginan gitu. Sementara yang terlibat dalam praktek itu sering kali ada ya itu jadi ada kesenjangan. Nah, itu yang kita mesti cari gimana nih supaya memperkecil kesenjangan closing the gap-nya tuh gimana gitu kan. Dan itu nggak selesai dalam tema ini doang sebenarnya itu kerja emang kerja kita. baik. Gitu. Tapi Ya. setiap ini memang kalau dilihat temanya berbeda, tapi tujuannya juga satu ya dokter ya? Iya, tujuannya menyusui, Iya. membuat ibu-ibu itu menyusui dari membuat ibu-ibu direct breastfeeding sebetulnya gitu kan dengan dengan rezekinya masing-masing lah ya mau saya suka bilang gitu rezekinya dia tuh nggak bisa nyusuin full dalam seharian ketemu anaknya gitu kan nah, itu kan nggak bisa kita kita cut nggak bisa dong lo nggak bisa emang begitu rezekinya gitu cuman ada ada triknya ada tipsnya gimana supaya tetap bisa menyusui gitu mana menyusui kan 2 tahun lebih lama daripada hamil ya. Iya. Jadi memang masanya lebih seru lah. 2 Itu Mbak Ufi. tahun lah. Kayaknya aduh. 2 tahun terus anaknya kelihatan. Saya selalu bilang sama sama
Kalau yang ketemu saya tuh kalau hamil 9 bulan, terus bayinya nggak kelihatan, bayinya tiba-tiba gede aja, kita nggak secara langsung ngasih makan. Kalau kalau bayinya kalau menyusui 2 tahun tuh anaknya udah kelihatan gitu kan. Jadi memang perlu trik, perlu tips juga. Baik, baik. Nah, dokter, mungkin perlu tidak menjelaskan redaksional atau memaknai pemberian ASI dengan menyusui. Oke, kalau menyusui itu satu kegiatan di mana bayi di mendapatkan mendapatkan apa yang dia butuhkan termasuk nutrisi langsung melalui payudara ibunya. Itu menyusui. Kalau memberi ASI ya kita bisa prakteknya itu bisa memberikan ASI yang sudah dikeluarkan dari payudara ibu dengan berbagai alat bantu menyusui, dengan alat bantu minum misalnya. Jadi jelas sekali kalau menyusui itu, kalau memberi ASI itu bukan menyusui, tapi menyusui memberi ASI gitu kan? Ya, itu sudah pasti ya. Nah, jadi memberi ASI itu bukan menyusui, memberi ASI dan bisa ASI ibu yang mana aja. Ya, makanya konteksnya itu konteks khusus sebetulnya memberi ASI itu konteks khusus. Nah, karena menyusui itu memberi ASI juga, pastinya manfaat menyusui sendiri akan lebih banyak dibanding dengan manfaat memberi ASI. Gitu kan? Ya. Nah, manfaatnya itu salah satunya, bukan salah satu, manfaat menyusui itu dirasakan secara langsung oleh bayi dan ibu. Kalau memberi ASI, manfaatnya hanya manfaat dapat ASI doang gitu ya. Nggak ada manfaat untuk, artinya gini, kalau menyusui bayi dapat manfaat lebih dari sekedar dapat ASI gitu kan. Iya. Jadi banyak, kalau teoritisnya itu menyusui dapat 3 bahkan 4 manfaat, baik untuk ibu maupun bayi. Kalau memberi ASI hanya dapat 1. Itu pun hanya untuk bayi doang. Ibunya nggak dapat manfaat tuh. Itu sedih nih, suara saya jadi turun kalau ngomong ini. Tapi memang harus dijelaskan biar kita lebih paham begitu, bukan sekedar ya saya kan udah kasih minum ke bayinya begitu, nggak hanya sekedar seperti itu dokter ya. Karena konteks menyusui itu lebih dari sekedar kasih minum, bukan kasih asiknya, bukan. Jadi nyusuinnya, karena dengan menyusui itu ibunya pun dapat manfaat. Kalian kalau tahu manfaatnya ibu menyusui itu apa, pasti berebut kali ya. Pengen nyusui. Pengen punya anak lagi disusuin ya. Betul. Saya juga kalau lagi dengar diskusi itu, aduh, pengen lagi gitu. Cuman kan nggak mungkin. Iya. Ayo, makanya silakan. Kayaknya anak yang kemarin kayaknya belum maksimal banget, kayak penyesalannya luar biasa dokter ya. Kayak naik haji loh, kayak umroh, pengen lagi. Itu Mbak Ufi. Baik. Jadi mungkin kalau ada setiap mungkin acara-acara ataupun kegiatan tentang parenting, mungkin ini yang terkait dengan ASI harus mungkin dari pematerinya pun juga harus dijelaskan ya, memberi ASI dengan menyusui ya, Dokter Sylvia ya. Jadi kita tuh sekarang, tadi aja barusan Mbak Ufi selalu bilang dalam memberi ASI, Mbak Ufi bilang, bukan menyusui. Iya. Ya nggak? Jadi yang keluar dari kita tuh selalu bayi itu dikasih ASI, bayi bukan dikasih ASI, bayi disusui. Nah, coba karena sekarang itu dapat dari awalnya ya. Salah berarti ya. Salah sih enggak, tapi akan lebih tepat bilangnya bagaimana supaya bisa menyusui gitu. Bagaimana supaya bisa menyusui, yang kita juga mesti ngerubah itu supaya orang kan katanya salah satu cara marketing itu mengulang gitu ya. Iya. Jadi sekarang ganti semua, karena juga kayak di program WHO itu kan satu early initiation, IMD. Iya. Yang kedua dia bilang
eksklusif breastfeeding, bukan eksklusif breast milk feeding. Iya nggak? Iya. Kan kalau breastfeeding menyusui. Jadi Iya. sebetulnya menyusui eksklusif selama 6 bulan, bukan memberi ASI eksklusif 6 bulan, bukan. Nah, itu kesenjangan lagi nih. Kita coba memperkecil kesenjangan ya nih. Ini ya dari kita aja sendiri kadang-kadang karena mungkin dapat ilmunya dari awal ya memang seperti itu ya dokter ya. Nah, karena memang kalau mungkin saya sih selalu berpikir menyusui ini kan zaman dulu satu hal yang biasa, kayak orang makan kan pasti pakai tangan zaman dulu, ya Iya, nggak? ya Dan benar. sekarang udah banyak cara gitu, udah banyak cara mau makan tuh bisa pakai tangan, bisa sendok, bisa pakai sumpit, bisa pakai apalah, nggak usah pakai gitu loh. Jadi kalau orang dulu bilang kasih ASI anaknya, ya itu artinya menyusui. Tapi kalau sekarang enggak gitu. Jadi kita mesti lebih detail bilang nih susuin anaknya gitu. Susuin juga beda Hmm. lagi ya? Sapa adalah payudara. Susuin ada lagi di dalamnya, tetapi kan yang jelas menyusui itu bayi nenen. Iya. Gitu ngomongnya. Kalau dia nenen Gitu jadinya ya. kan. Nah, nyusu bayi minum langsung dari payudara ibunya. Gitu. Jadi dapat ASI langsung dari payudara ibunya. Iya, dulu kan anaknya nenenin atau ditetein begitu ya dokter ya. Itu berarti langsung ya dari payudara ibu ya. Ya. Ini bahasanya dulu ibu meneteki. Zaman dulu saya pernah masih dapat referensi ibu meneteki. Zaman dulu namanya buteki kan, ibu meneteki. Tapi kan nggak enak ya dengannya. Makanya diganti ibu menyusui. Baik, baik. Ini juga dari IB Bekasi bergabung mendengarkan siaran kita. Dr. Sylvia, tadi ada Mbak Elvira, kemudian ada Mbak Winnie. Selamat mendengarkan, semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Tentunya di PMD, Pekan Menyusui Dunia, tentunya apakah memang semua negara ini istilahnya celebration terkait dengan hal ini, Dr. Sylvia? Ya, saya sih lihat di memang kegiatannya kegiatan dunia ya. Jadi pastinya dilakukan di setiap negara, terutama negara-negara yang berafiliasi kepada wabah, gitu ya. Dan mungkin kalaupun negaranya enggak, tetapi ke organisasinya ada afiliasi kepada wabah seperti AIMI kami, jadi pasti akan menyebarkan informasi itu sih, rasanya seperti itu, Mbak. Baik, baik. Tapi kalau kita lihat ataupun di data mungkin ya negara mana istilah yang sukses menyusui, dokter? Ada nggak sih seperti itu? Kalau data yang jelas negara-negara sebetulnya kalau yang saya baca-baca tuh justru negara-negara yang terbelakang itu, karena mereka nggak punya resource lain selain menyusui, tetapi negara mereka tidak terbiasa mengumpulkan data gitu. Jadi memang masih kita artinya WHO, UNICEF ini masih berjuang sekali ya untuk membuat bagaimana praktek menyusui ini bisa mendunia misalnya gitu. Iya. Apalagi kondisi dunianya sudah makin mengkhawatirkan. Nauzubillah ya, astagfirullah. Tetapi Indonesia sih rasanya terus berjibaku, maksudnya terus bersemangat lah untuk makin meningkatkan angka cakupan. Nah, di pemerintah bilangnya angka cakupan ASI eksklusif. Jadi sebetulnya, jadi di Indonesia aja masih angka cakupan ASI eksklusif yang 6 bulan, Mbak Ufi. Bukan angka menyusui yang sampai 2 tahun. Jadi indikator keberhasilan menyusui itu masih indikator untuk berhasil menyusui 6 bulan aja gitu. Nah, untuk kesananya belum ada sebagai indikator kesehatan. Itu. Nah, itu kan Mbak, itu kesenjangan lagi gitu. Padahal kan sebetulnya menyusui 2 tahun kan. Ini PR masih banyak lah, masih banyak lahan amal, insya Allah. Insya Allah. Mungkin kalau kita lihat kesenjangan lagi nih, dokter,
terkait dengan mungkin cuti ibu hamil dan menyusui. Di Indonesia kan kemarin 3 bulan jadi 6 bulan, tapi di negara lain ini ada yang setahun, lama. 1 tahun. Saya lama. Ya, Nah, 6 bulan ya alhamdulillah banget ya dokter ya. kayak negara-negara maju kayak Finlandia, Swedia, negara-negara Eropa tuh udah menyusui itu udah biasa, dan kalau yang udah biasa jadinya nggak ke upload berita ya. Di Iya. sana itu kayak di Swedia, sependek yang saya tahu, cuti melahirkan itu udah 6 bulan cuti. Terus bapaknya pun dapat cuti. Cutinya masih dibayar gitu. Jadi kan dunia apa surga dunia banget itu buat kita menyusui. Nah, kalau di kita undang-undang KIA itu kata-katanya memang 6 bulan tapi dengan kondisi tertentu. Jadi memang jadi tetap yang free, maksudnya yang regulernya ya 3 bulan. Nah, 3 bulan itu juga baru kemarin pasien saya tuh dia masih harus mengambil satu setengah bulan sebelum melahirkan masih harus ngambil. Jadi masih dipisah begitu. Padahal sebetulnya kan ya tergantung kondisi kehamilan ya. Lebih baiknya sih menurut saya yang memang bukan gitu. Mhm. Baik. Tapi nggak harus pindah ke Finlandia yang setahun cutinya menyusui. Iya, kan. Pengen juga sih. Karena di sana sekolahnya juga katanya bagus kan. Iya. Lah, kita cinta Indonesia aja. Ya, kita bisa berdoa aja untuk Indonesia ya dokter ya. Ya, insya Allah selalu berdoa deh. Baik-baik. Nah, kalaupun dari Aimee sendiri untuk memperkecil kesenjangan, kemudian dukungan menyusui untuk semuanya, sudah sejauh mana? Karena kan banyak juga mungkin sudah ikutan kelas, tapi pada kenyataannya nggak seperti apa yang dikatakan Aimee begitu, dokter. Ya, udah ngikut ngaji, tapi belum ngajinya belum fase. Kita sih alhamdulillah insya Allah Aimee kegiatan PMD-nya sasaran kita kepada komunitas ya seperti misalnya contoh posyandu gitu. Kita mau adakan kelas-kelas atau kelompok-kelompok diskusi di beberapa posyandu, sama kita istilah kerjasama utamanya dengan ini kayak daycare gitu. Ada nanti di sekitar daerah Jati Bening. Oh, oke. Jadi dan doain aja mungkin nanti bisa jadi program reguler Aimee Bekasi ya. Baik. Ini kita sedang mengembangkan modul baru khusus untuk kelompok pendukung ibu menyusui. Jadi seperti motivator menyusui. Jadi ya sasarannya lebih grassroots lagi lah, lebih langsung ke masyarakat gitu. Iya, baik. Nah, tadi terkait dengan dukungan ibu menyusui, nggak hanya dari pemerintah saja, tetapi dari yang terdekat kita. Tentunya bagaimana untuk menghilangkan juga kesenjangan, memperkecil kesenjangan untuk ibu menyusui dukungannya. Seperti apa, dokter? Paling tidak kita ya itu tadi deh mulai dari diri sendiri ya katanya juga ya, mulai dari diri sendiri gimana karena banyak orang itu merasa menyusui itu spesial. Nah, sesuatu yang spesial tuh kadang dianggap ya aku masih spesial juga gitu, mempersiapkannya lah apanya. Enggak kok, nyusuin tuh sama kayak hamil, tiba-tiba hamil gitu ya. Terus kalau udah hamil kan harus lahiran. Nggak bisa hamil nggak lahirannya nggak mungkin. Nah, begitu juga dengan menyusui itu kodrat. Jadi begitu hamil melahirkan ya menyusui. Pasti bisa orang punya dapat 2 kok. Ininya ya alatnya tuh bisa 2. Terus yakin kan waktu hamil juga yakin pasti lahiran. Ya udah nih yakin aja bisa nyusui. Kalau saya sih itu aja sesimpel itu aja. Jadi nggak usah mikir nanti ini gimana. Ya nanti aja dipikirinnya. Kalau memang udah ada kejadiannya baru kita carilah apa yang bisa kita lakukan. Jadi sekarang ya udah nggak ada lain. Nanti habis lahiran gue nyusuin, udah gitu aja. Itu sangat memperkecil kesenjangan tadi, sangat mendukung diri sendiri juga gitu.
Hmm, baik. Tapi jangan juga mempush apa juga memberikan apa ya beban untuk diri sendiri dokter ya. Iya, nggak usah ngeliat orang. Pokoknya lurusin aja kayak kayak tadi aja hamil kan abis nikah pengen hamil. Udah kan semua orang Ya, gitu. Udah abis hamil nggak pernah mikirin ntar kalau hamil gue gini gimana ini gimana ya ntar kan eh, enggak kan? Ya udah ya, abis itu hamil lahiran. Selama hamil kontrol kontrol kontrol. iya, Sama, habis lahiran kontrol-kontrol juga untuk recovery proses kelahirannya. Ya begitu juga dengan menyusui ada kontrol-kontrolnya. Kalau menyusui namanya kontak kan, kontak laktasi kita udah sering bahas ya di Dakta tuh. Jadi ada iya, juga kontrol-kontrol laktasi untuk bisa maintenance menyusui sampai 2 tahun. Nah, itu juga yang terjadi kesenjangan. Jadi dia kalau udah anaknya lahir nyusuin, dia pikir dia ibu itu merasa gue sendirian, gue mesti bisa sendiri. Nggak bisa. Kan tadi udah bilang waktu waktu menyusui udah lebih lama daripada hamil. Jadi masih perlu dukungan ini, perlu dukungan, cie. iya. Dukungannya ini dokter kadang-kadang juga ada kesenjangan juga mungkin dari suami ataupun dari orang tua. Ya mereka juga mungkin terjadi kesenjangan dokter. Iya, betul. Makanya PR menyusui lebih banyak jadinya, Mbak Ufi ya. Iya bener. Lebih lama. Lebih lama satu, anaknya udah kelihatan. Kalau hamil kan bayinya janinnya di dalam kita sendiri yang ngerasa nih anak nggak tidur malam kan kita sendiri yang ngerasa dia gerak-gerak ya nggak. Hmm. Kalau kakeknya kan nggak lihat tuh orang dia tidur juga di kamar sebelah misalnya kan. Jadi, nah sementara kalau udah menyusui kan semua orang bisa lihat nih anak lo nangis ya gitu. Jadi nggak menjadi lebih kompleks. Jadi nggak cuma ibunya yang perlu didukung, orang-orang sekitarnya juga. Kayak itu menjadi eh, setiap tetes ASI yang diminum sama bayi dan dikeluarkan ibu itu menjadi satu pahala karena ada katanya ada pendapat ulama yang seperti itu ya. Jadi nggak akan Iya. sia-sia deh Baik. waktu maha adilnya. Tapi dari suami ataupun dari orang tua dukungannya harus yang lebih ekstra lagi ya dokter. Malah ini kemarin guru kami tuh lagi bikin buku, beliau didampingi sama Ustadz ya. Di situ ternyata baru ditelaah sama Pak Ustadz, ternyata menyusui itu nih lebih mungkin mengagetkan, itu kewajiban suami. Nah, Mbak Ufi udah ngerung-ngerung ininya. Menyusui itu kewajiban suami ternyata di ayat berapa tuh? Al-Baqarah 2233 itu ya. Nah, itulah seru deh. Saya spill aja biar pada penasaran. Dong dokter. Itu kewajiban suami ternyata, tapi hak ibu. Iya. Nah, loh, ayat-ayat. Nah loh, Nah, langsung lihat lagi lagi nih. kita nih. Oke lah. Tapi kalau secara itu kan dalam ayat Al-Quran ya, tapi kalau misalkan dalam nyata, loh menyusui kan memang kewajiban dari ibu karena dia punya payudara dan sebagainya dokter. Nggak juga ya? Enggak juga ternyata. Ternyata enggak juga dan itu ayatnya itu ayat gitu. Kan nggak mungkin Allah salah ya. Iya. Gitu ayo pada yang punya itu lihat lagi tuh Al-Baqarah yang terkait ayat-ayat menyusui. Buka lagi, buka lagi. Ayo. Ya, Deh. para ayah juga tersentil nih, nggak hanya ibunya aja ya. Ya dong. Kita kan punya baby juga karena ayah ya. Iya, Jadi ayahnya masih benar. terlibat atas ini masing-masing. Nah, jadi komentarin juga Mbak Winnie, nah lo kewajiban suami buat hak ibu. Iya, malah setelah kemarin diskusi tentang itu ya, banyak banyak yang baru dan banyak yang mau, oh iya ya gitu. Baik, Ya, baiklah. Jadi mungkin nanti suaminya juga ikutan ya. Jadi dikasih tahu bahwa ini bukan untuk ibu aja, tetapi juga untuk suaminya juga ya. betul.
Kan ini menyusui itu Baik. juga kalau mau banyak angle. Kalau dari angle parenting juga kan dia bagian dari parenting kan, Iya, benar. menyusui itu. Hmm. Baik, baik, baik. Dokter, apa yang disampaikan untuk kita di sesi terakhir ini di tema Pekan Menyusui Sedunia ini? Silakan. Ya kalau saya berpikir pesannya berpikir sederhana aja lah. Ya kayak tadi ya, hamil, lahiran, habis lahiran nyusuin dah. Hmm. Nah, kalau lagi hamil nggak ngerti kan cari bantuan. Apalagi Iya, melahirkan ngerti sama sekali, pasti dibantu apa walaupun misalnya sama dukun beranak ya. Nah, menyusui juga gitu. Kalau nggak tahu, cari bantuan. Bantuannya iya, kepada profesional karena ini apa ya? Ya karena menyusui itu lebih lama tadi, lebih panjang dan kita lebih lebih lihat hasilnya lebih instan lah gitu. Jadi iya. ayolah berpikir sederhana aja. Kalau memang nggak bisa cari bantuan. Kalau kalau nggak kalau bingung mau kasih bayinya makan apa ya nyusuin, nggak ada pilihan lain sebenarnya. Rasanya sih mungkin itu ya. Iya, Oke. baik, baik. Jadi ya mungkin menghilangkan kesenjangan nggak mungkin ya, tapi istilah diperkecil aja ya, dokter ya. Iya, diperkecil dengan berpikir sederhana. Ya. Jangan yang macam-macam, kalau macam-macam kita tambah stres ya dokter ya. Ya, terus ASI macet. Baik, baik, baik. Terima kasih dokter sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.